Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan membahas benarkah surga dan neraka itu tidak ada. Nah, seperti yang kita ketahui dalam beberapa agama ya, kita akan jadikan bahasa Sanskerta ya, di mana surga itu terdiri dari dua kata, suar dan gas. Suar sendiri adalah cahaya dan gas sendiri adalah perjalanan menuju cahaya. Dan neraka sendiri itu berasal dari kata anar yang artinya api ya. Dan tidak semua neraka itu sifatnya api, ada juga yang dingin ya. Nah, di surga sendiri, apakah surga itu benar-benar terbuat dari cahaya? Jawabannya tertentu ya. Karena kalau dalam Islam surga itu terbagi menjadi 8 ya. Ada Firdaus, ada Naim, Mawa, Darumukomah, Al-Makumul Amin, Kuldi, ataupun Darussalam ya. Sedangkan nerakanya juga ada banyak kayak Jahanam, Jahim, Sakor, Lado, Wail, eh, neraka Hutomah, Hawiyah, iya neraka Hutomah dan seterusnya seperti itu. Surga ada sekian, neraka juga ada sekian. Dan seperti yang kita ketahui ya, surga juga ada terbuat dari emas, perak, jamrud merah, jamrud hijau, terus ada terbuat dari mutiara ya, emas, perak, berlian, dan seterusnya, macam-macam lah. Kalau urusan tidak ada atau adanya, berarti kita apa ya istilahnya? Tidak ada itu kalau dalam bahasa Arab dikenal goib. Goib itu sesuatu yang tidak ada, yang tidak bisa dibuktikan secara sains. Mungkin kalau bisa dibuktikan paling secara apa ya? Hanya kata-kata saja, tetapi secara sainsnya tidak ada. Misalnya ini mobil kecil, secara sains kan ada tuh bisa terlihat, ada panjang, lebar, ada tinggi, ada bentuk, ada volume. Secara sains kan bisa. Nah, sedangkan untuk surga sendiri itu tidak bisa. Karena apa? Karena letaknya juga nggak tahu di mana. Dan kebanyakan apa ya? Mayoritas itu mengatakan surga dan neraka itu selalu terjadi di akhir, baik setelah meninggal ataupun setelah hari kiamat seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui, Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan dari surga. Nah, ada yang mengatakan surga itu kan ada di bumi apa di luar bumi. Nah, yang seperti kita ketahui dalam Al-Quran, surga itu terdapat kebun kurma, hamparan pisang, kemudian ada air mengalir, ada dan seterusnya. Seperti yang kita telusuri dari semua planet yang ada seperti itu adalah bumi. Apakah ada planet lain? Dan ini bisa membuktikan bahwa surga itu ada di bumi. Kenapa? Karena buah-buahan di surga itu ada di bumi. Itu juga yang membantah bahwa Adam itu bukan alien. Karena apa? Karena surga itu ya seperti ada di bumi seperti itu. Kalaupun surga itu ada di luar bumi, misalnya seperti yang kita ketahui yang diceritakan oleh ulama, bahwa satu hari di surga itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Maka kalaupun ada di luar bumi, maka kita harus mencari sebuah planet yang dimana rotasinya atau revolusinya, rotasi ya kalau harian, rotasinya itu terjadi sebanyak 1000 tahun di bumi dalam sehari, dalam rotasi. Planet apa yang lamanya seperti itu? Seperti yang kita ketahui, planet semakin jauh dari matahari itu rotasinya semakin lama, benar kan? Kalau salah mohon koreksi. Sedangkan di bumi itu kalau rotasi terjadi hampir 24 jam. Karena itu sehari sama dengan 24 jam. Kalaupun surga di luar bumi, berarti ada salah satu planet yang dimana rotasinya itu sama seperti surga yang diceritakan oleh ulama-ulama, yaitu 1000 tahun dalam sehari di bumi. Ya bisa saja itu planet yang sangat-sangat jauh dari matahari. Kadang saya juga pernah berpikir bagaimana caranya Nabi Adam dari surga turun ke bumi. Apakah naik UFO, naik pesawat terbang, naik planet, apakah pakai Hiraisi no Jutsu dan seterusnya, kan kita nggak tahu seperti itu. Tiba-tiba ada aja ya di bumi atau muncul aja kayak sulap. Itu pun saya tidak tahu ya. Nah, jadi untuk membuktikan surga ada dan tidak ada itu ya agak susah juga. Kenapa? Karena kalau surga itu bisa dibuktikan setelah mati, setelah hari kiamat, maka dibuktikannya juga harus setelah mati dan setelah hari kiamat. Dan seperti yang kita ketahui, surga itu berisi segala kenikmatan-kenikmatan. Baik memiliki istri, memiliki rumah yang megah, dan seterusnya. Jadi ketika Anda di bumi, misalnya di sekarang saat hidup Anda punya kendaraan mewah, punya rumah mewah,
bisa ke sana ke sini menikmati alam yang indah layaknya surga, berarti Anda sudah merasakan yang namanya surga dunia. Jadi surga dunia adalah surga yang dimana ketika Anda hidup di dunia, Anda merasakan segala kenikmatan yang ada. Itulah surga dunia. Begitu juga dengan neraka ya. Neraka itu sesuatu yang sangat mengerikan, yang sakit, yang gimana ya, rasanya tuh kayak nggak enak banget sih. Ibaratnya kamu hidup di dunia ini kayak penuh banyak masalah, penuh hutang sana sini, dan setiap hari rasa hidupnya tuh tidak tenang, hati sakit dan seterusnya. Itu menandakan bahwa Anda di dunia seperti hidup seperti di neraka. Jadi neraka dunia rasanya menyakitkan, surga dunia rasanya nikmat. Nah, bagaimana dengan akhirat? Ya sebenarnya nggak jauh berbeda sih. Kalau di akhirat itu hanya tinggal dikali lipat aja ya. Bahkan di kenikmatan di dunia dengan di surga, kalau di surga itu kenikmatannya sama dengan kenikmatan di dunia dikali 70 kali atau dikali 100 kali ya, kurang kurang lebih lah seperti itu. Jadi saking nikmatnya di surga. Bahkan ada yang mengatakan, benarkah kalau di surga itu kita makan sangat banyak, minum sangat banyak, apakah kita akan buang air besar, buang air kecil dan seterusnya? Jawabannya tentu saja tidak. Terus secara logika gimana? Nah, ibaratnya kan bayi ya, bayi itu kan dalam kandungan. Dia diberi makan, diberi minum, tetapi dia nggak buang air besar maupun buang air kecil di dalam perut. Seperti itulah logika sederhananya. Itu yang terjadi nanti di surga. Ketika di surga tidak makan, makan, minum, tetapi tidak keluar, tidak buang air besar. Seperti itu kenikmatan di surga. Dan saking nikmatnya surga itu apa ya? Istilahnya tidak bisa dijangkau oleh pikiran dunia. Misalnya seperti yang kita ketahui tentang warna. Kita tahu warna merah, warna kuning, warna putih, warna hitam. Bisa saja di surga itu warnanya lebih banyak, bahkan kita aja belum tahu. Bisa saja di warna yang ada di dunia hanya 1% dibanding di surga. Karena surga tempatnya sangat bagus, sangat mewah dan seterusnya. Itu pun kalau kita masuk surga. Bahkan dalam Islam sendiri ya mengatakan setiap manusia itu pasti menghampiri neraka ya sebelum surga. Dan itu ya emang masuk akal sih. Kenapa? Karena bisa dilogikakan di dunia. Misalnya kalau kita lapar, itu kan kayak ngerasa sakit banget lapar. Namun ketika makan, jadi rasanya tuh nikmat. Nah, nerakanya itu seperti kita rasa lapar. Kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya makan kalau belum merasakan lapar. Jadi Anda belum bisa merasakan nikmatnya surga kalau Anda belum merasakan neraka seperti itu. Jadi ketika lapar, itu kayak ibaratnya rasanya sakit, gini-gini. Tapi ketika proses makan itu rasanya kayak nikmat banget. Nah itu surga. Jadi ketika ada di neraka itu tujuannya untuk apa ya? Menghancurkan dosa-dosa yang kita buat. Misalnya kita dosanya segunung misal, maka kita harus di neraka dulu sampai dosa segunung itu habis di neraka. Setelah dosanya habis baru ke surga. Dan ke surga selamanya. Dan bisa aja neraka itu adalah salah satu alam yang dimana setiap manusia wajib melewatinya. Dan surga itu alam terakhir. Seperti itu. Tapi ada juga yang apa ya? Ketika di neraka nggak bisa ke surga. Karena apa? Karena meninggal dalam keadaan tidak beriman. Tidak beriman ini di dalam beragama beda-beda ya. Misal dalam Islam tidak beriman itu istilahnya tidak menyembah Allah. Dalam Kristen misalnya tidak beriman itu tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan seperti itu dan sebagainya. Itu yang bisa saja terjadi ya seperti itu teman-teman semua. Nah mungkin ya surga dan neraka ya seperti itulah. Jadi surga di bumi itu berupa kenikmatan. Kalau yang bisa kita gambarkan ya rasakan. Nikmatnya makan, nikmatnya jalan-jalan, nikmatnya punya rumah mewah dan seterusnya seperti surga. Itu surga dunia. Sedangkan ketika kita merasakan pahitnya, nggak bisa makan, punya banyak masalah, hidup tidak tenang, dikejar rentenir dan seterusnya. Itu seperti kita hidup di dunia seperti neraka. Nerakanya dunia. Nerakanya dunia aja seperti itu, apalagi nerakanya akhirat. Surganya dunia nikmatnya seperti itu, apalagi surganya akhirat. Seperti itu ya semua. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.